Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battle Rock The Heaven Season 5 episode 82. Saat Xiaoyan berhasil mendapatkan sayap ponik iblis langit, dan di sisi lain Han Peng membangkitkan amarah iblis tua Dimo untuk menyerang Akademi Jianan. Saat sedang menonton pertandingan persahabatan, tiba-tiba perisai halaman dalam Akademi Jianan sedang diserang. Xiaoyan menyadari pasti itu adalah ulah iblis tua Dimo. Serangan iblis tua membuat Akademi Jianan membeku dan para murid lari ketakutan. Tapi Suqian datang untuk menahan kekuatan Dimo. Para tetua Akademi juga muncul dan meminta para murid untuk menyingkir. Dari sebuah portal, Dimo muncul bersama Han Peng dan para Master Dao Huang. Dimo meminta Suqian untuk menyerahkan Xiaoyan karena dia telah berani membunuh 3 tetua lembah api iblis. Suqian berkata bahwa Pang Yan dan 2 tetua lainnya ingin membunuh Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan berhak untuk membalasnya. Dimo berkata bahwa jika Suqian ingin melindungi Xiaoyan, maka panggil keluar Mang Tianxi untuk berbicara dengannya. Suqian berkata bahwa jika Dimo tahu Mang Tianxi ada di akademi, tentu saja Dimo tidak akan berani datang ke akademi. Dimo marah karena merasa diremehkan dan meminta untuk menyerahkan Xiaoyan. Xiaoyan tiba di sana sambil berkata bahwa dia sangat terkejut karena iblis tua masih ingat namanya. Han Peng kemudian memprovokasi Dimo dengan mengatakan bahwa Pang Yan dan 2 tetua iblis dibunuh oleh Xiaoyan serta cairan bodi juga ada pada Xiaoyan. Suqian berkata bahwa jika Dimo berani menyerang, maka dia akan siap mengorbankan nyawa untuk membuat Dimo terluka. Dimo tertawa dan berkata bahwa siapapun yang berani membantu Xiaoyan, maka dia akan menjadi musuh lembah api iblis. Tiba-tiba Dimo menyerang Xiaoyan dan dengan cepat Xiao Yiqian menahan serangan itu sehingga membuat Xiao Yiqian terdorong mundur. Xiaoyan menangkap Xiao Yiqian dan Xiao Yiqian meminta Xiaoyan untuk berhati-hati karena iblis tua itu sangat kuat. Han Peng berkata bahwa dia akan menghadapi Suqian dan Xiaoyan bersama Xiao Yiqian akan dihadapi oleh iblis tua. Dimo berkata bahwa dia dan anggotanya tidak akan melukai murid halaman dalam karena mengingat pertemanannya dengan Mang Tianxi. Tapi dia pasti akan membunuh Xiaoyan. Pertempuran pun tidak bisa dihindari, dan Suqian mulai bertarung dengan Han Peng. Untuk melawan Dimo, Xiaoyan dan Xiao Yiqian akan bekerja sama. Xiao Yiqian menyerang dengan energi pedangnya, tapi energi itu dibekukan dengan mudah oleh Dimo dan dia menyadari bahwa Xiao Yiqian juga ahli racun. Saat Xiao Yiqian menyerang, kekuatan Dimo membuat Xiao Yiqian membeku dan tidak bisa bergerak. Lalu dengan cepat Dimo menyerang Xiaoyan, tapi dengan jurus klonnya, Xiaoyan berhasil menghindari serangan itu. Memulai terus mengincar Xiaoyan dengan kekuatannya dan Xiaoyan berusaha menghindari tangkapan dari Dimo. Tapi
Dimo akhirnya berhasil menangkap Xiaoyan. Dengan api surgawinya, Xiaoyan berhasil lepas dan menghindar dari Dimo. Melihat api surgawi itu, Dimo mengerti kenapa Pangyan dan tetua lainnya bisa mati di tangan Xiaoyan. Xiaoyan dan Xiao Yiqian terlihat terdesak dan mereka sama-sama terluka. Kekuatan Dimo mulai meningkat dan mempengaruhi cuaca di sekitar mereka. Kekuatannya sudah mencapai Dozong bintang 7. Xiao Yiqian kemudian menerjang maju untuk memberi waktu kepada Xiaoyan mempersiapkan jurusnya. Meski terdesak, Xiao Yiqian masih terus bertahan dari semua serangan Dimo. Dimo yang kesal akhirnya memutuskan untuk membunuh Xiao Yiqian terlebih dahulu. Dimo mulai menyerang Xiao Yiqian dan Xiao Yiqian berusaha bertahan dari semua serangan itu, tapi trik Dimo tidak berhenti sampai di situ. Setiap serangannya membuat Xiao Yiqian terkejut dan berhasil melukai Xiao Yiqian. Xiao Yiqian akhirnya dikepung oleh duri iblis milik Dimo. Dimo berkata bahwa dia akan melepaskan Xiao Yiqian jika dia bersedia pergi dan tidak ikut campur. Xiao Yiqian tidak peduli dan dia berusaha bertahan dari duri iblis meski dia harus terluka. Di sisi lain, Xiaoyan mempersiapkan segel kaisar dan untuk menggunakan segel pembalik laut. Saat Xiao Yiqian sudah tidak berdaya lagi, Xiaoyan muncul dan melindungi Xiao Yiqian. Saat Dimo masih terkejut, Xiaoyan mengeluarkan segel pembalik lautnya. Melihat itu, Dimo mencoba bertahan dan bentrokan itu membuat ledakan yang sangat kuat. Ledakan yang sangat hebat itu membuat tangan Dimo terluka, tapi dia menyembunyikannya. Dimo bertanya apa itu jurus andalanmu. Dimo kemudian menyerang Xiaoyan, tapi Xiao Yiqian berusaha melindungi Xiaoyan. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi lagi. Xiao Yiqian semakin terluka parah dan Dimo terus berusaha menangkap Xiaoyan. Hingga akhirnya serangan Dimo berhasil mengenai Xiaoyan dan membuat Xiaoyan muntah darah. Xiao Yiqian yang kesal mulai membuka segel tubuh racunnya demi melindungi Xiaoyan. Dengan tubuh racun itu, Xiao Yiqian mengurung Dimo. Xiao Yiqian berkata bahwa dia akan mengulur waktu untuk Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan mulai bersiap untuk mengeluarkan teratai api kemarahan Buddha. Di dalam belenggu racun, pertarungan antara Xiao Yiqian dan Dimo terus berlanjut, dan kali ini serangan Dimo tidak efektif pada Xiao Yiqian. Dimo menghancurkan ular racun milik Xiao Yiqian dan mulai menyerap aura racun itu.
Lalu dengan kekuatannya racun dikeluarkan dari darahnya sehingga efek racun tidak berpengaruh pada Dimo. Melihat itu Shoji kian terkejut karena racunnya tidak bisa mempengaruhi Dimo. 对寻常枪车可能会致命，不过对你这毒血没什么作用。可恶，他将强行 Dengan kekuatannya Dimo berhasil menghancurkan belenggu racun dan membuat Shoji kian terluka parah. Di sisi lain, Xiaoyan masih mencoba membentuk teratai api kemarahan Buddha dengan dua api surgawinya. Tapi karena merasa itu tidak cukup untuk melukai Dimo, dia menambah dengan api tulang dingin milik gurunya Yao Lao. 快把魔法给魔鬼！老师，竟然终于把风光。 Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Bye bye.